orang ini dipercaya sebagai Al-Masih oleh Yahudi. Sapi Merah 2025 update. Has illustrated how his name in the gematria, the numerology of his name actually means Messiah. And something could happen overnight that could lead to the reconstruction of the temple. Yes. He, I believe, is the Mashiach of Edom. See? Redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. Amas mengatakan bahwa serangan 7 Oktober adalah karena alasannya sebagian dari mereka memiliki sapi merah dalam visinya dan mempercayai bahwa ini akan menyebabkan perang suci dan membawa para Yahudi kembali ke Israel. And that all the Jews have to come as soon as they can back to Eretz Yisrael. The return of Jews to Israel is seen by many as the fulfillment of biblical prophecies about the ingathering of exiles. The Israeli government fully supports the idea of the Third Temple and is actively encouraging preparations for it. And that because Allah sent the Messiah and they rejected him, and then they boasted of how they had crucified him. And so they're still waiting for the Messiah to come because they rejected him. And I'm referring to a people the Quran refers to as Jews. And I am not afraid to call them Jews. I do not do so in any disparaging way. No. They rejected the Messiah, and they boasted of how they crucified him. And so Allah created an evil being and programmed that evil being to impersonate the Messiah. They, the Christians, know him as the Antichrist, and we know him as Dajjal, the false Messiah. And I said that because Dajjal, the false Messiah, has to impersonate the true Messiah, and therefore to declare from Jerusalem that he is the Messiah while ruling the world. Amas mengatakan mereka melakukan hal tersebut di serangan 7 Oktober dipicu untuk pembebasan Al-Aqsa. Di dunia barat, agama sudah hilang. Tidak berarti bahwa perang suci pun hilang. Dan pertempuran spiritual di bumi itu nyata terjadi. Kita benar-benar melihatnya. Ini berkaitan dengan Yahudi menunggu Mesias, sama juga dengan orang-orang Islam yang menunggu Al-Mahdi.
dan orang Kristen menunggu Yesus kembali untuk kedua kalinya. Semua penyampaian ini berkaitan. Ini sangat mengagumkan melihat bagaimana semuanya terhubung, dan Yahudi sendiri mempercayai bahwa Donald Trump akan membangun bait ketiga di Yerusalem. Mereka percaya bahwa Trump adalah Al-Masih. Here with the first Jewish president of the United States. 300 years ago, he said, this will all happen. The Messiah will arrive. The end times will begin. Now, they're looking at Donald Trump. One of the rabbis illustrated how his name in the gematria, the numerology of his name, actually means Messiah. And something could happen overnight that could lead to the reconstruction of the temple. Yes. He, I believe, is the Mashiach of Edom. See? And that's why I believe that the gematria of Donald Trump is Gematria Mashiach ben David. Somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. So Mr. Trump could promise to use his building skills to build a temple in return for being the king of the Jews. History, some leaders have been seen as more than just politicians. They are viewed as saviors or even messianic figures. But what happens when modern politics meets ancient prophecy? Some people believe Donald Trump, the 45th President of the United States, is like a modern-day King Cyrus from the Bible, or even a Messiah, suggesting he was chosen by God to carry out biblical prophecies. And I have good reason to believe Donald Trump was chosen to be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. I am the chosen one. Sanhedrin, a religious council in Israel, has suggested that Trump could play a role in building the third temple, seeing him as a global leader who could make it happen. And I have good reason to believe Donald Trump was chosen to be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. Beyond religious beliefs, Trump's connection to the Third Temple is also seen as a cultural and political symbol. Because of this, some Jewish rabbis and religious thinkers have referred to Donald Trump as the Messiah of Edom. Is Gematria Mashiach ben David? You know what that means? He, I believe, is the Mashiach of Edom. A Mashiach is nothing more than an anointed one, right? That completely reverses the order of something. Some rabbis have pointed to gematria to draw connections between Trump's name and messianic symbolism. Perhaps it is no accident that the numeric value of Donald Trump in Hebrew is the same as Messiah, son of David, Mashiach ben David, 424. Namun saya berpikir sesuatu yang lebih besar ada di balik Donald Trump. Donald Trump hanya alat dan boneka. Mereka yang di balik layar tidak akan tampil ke publik sebelum waktunya karena mereka takut. Ya, mereka dipenuhi rasa takut. Takut akan kebenaran, takut kepada kebenaran, dan takut manusia mengetahui kebenaran. Kebenaran menjadi momok menakutkan bagi mereka. Mereka pikir dengan menjadikan Trump sebagai tumbal publik, mereka akan aman. Mereka pikir dengan menyihir manusia menjadi binatang yang bodoh,
mereka akan tentram. Tapi mereka salah, karena kamu tidak berhasil disihir jadi binatang. Tuhan menyelamatkanmu, tapi saya tidak tahu mengenai orang lainnya yang tidak mendengar video ini. Tapi saya tahu kamu tidak akan bisa diubah jadi binatang. Karena jika kamu mendengar ini bukan kebetulan, sebab tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kebenaran tidak bisa ditipu, dan karma selalu kembali kepada pelakunya tanpa salah sasaran. Hukum Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Mereka pikir dengan berada di balik layar bisa bersembunyi dari cahaya. Dan kamu yang mendengar ini adalah bagian dari cahaya Al-Mahdi dan Nabi Isa itu sendiri. Itu adalah kenyataan, terlepas kamu memahaminya atau tidak. Kamu adalah diri yang dipilih untuk mengetahui kebenaran. Itu adalah kenyataan. Karena sesuatu yang sulit dikatakan di akhir zaman ini adalah kebenaran itu sendiri. Kita memiliki update mengenai sapi merah di Israel. Pada bulan ini ada 2 artikel yang menunjukkan bahwa sapi merah tidak memenuhi syarat untuk persembahan. Intinya, menurut komunitas Rabi yaitu Sanhedrin, upacara sapi merah dibatalkan. Saya ingin menyampaikan ini pada Anda. Saya hanya menemukan informasi dari Karismaneus tentang sapi merah ini. Video pertama berkaitan dengan persembahan sapi merah yang telah dikatakan yang akan dilakukan tanggal 20 April pada hari Paskah. Tetapi kemudian Rabai memberikan update mengenai strategi politik dan 2 sapi merah yang didiskualifikasi. Tetapi saya berpikir bahwa di belakang pesan-pesan ini ada sesuatu yang lebih besar. Mungkin mereka mencoba untuk menghalangi sesuatu, membuat orang percaya bahwa mereka tidak akan melakukannya atau membatalkan upacara sapi merah ini. Seperti yang dikatakan media, ini dibatalkan. Saya pikir mereka mungkin telah mengorbankan 1 atau 2 sapi merah, seperti yang mereka jelaskan sebagai diskualifikasi. Karena kita tidak mendapatkan bukti dan juga tidak ada informasi kedua sapi yang didiskualifikasi tersebut dikemanakan. Intinya, mereka mengatakan melalui media bahwa upacara sapi merah dibatalkan. Dan ada 2 sapi yang didiskualifikasi. Tapi saya tidak percaya ini. Mereka tidak mungkin menunda ini dan menunggu 1000 tahun lagi. Mereka mengatakan sekarang mereka memiliki 3 sapi merah dan 2 dari mereka sudah tiada. Dan saya tidak percaya bahwa mereka akan menunggu 2000 tahun atau bahkan beribu-ribu tahun dan membiarkan kesempatan ini berlalu.
Artikel pertama tentang informasi akan diadakan upacara sapi merah itu tanggal 10 Maret, yaitu tentang sapi merah yang sempurna, sebuah keperluan untuk upacara pembersihan kuil ketiga. Namun menurut Rabbi Yarai Aril, pemimpin proyek sapi merah ini dari Institut Temple, sekarang mengatakan bahwa tidak jelas apakah kita memiliki sapi merah di Israel yang benar-benar cocok dan sesuai untuk upacara. Bahwa 5 sapi merah yang dibawa dari Amerika, meskipun mereka memenuhi standar terlebih dahulu, sekarang mulai mendapatkan rambut putih, dan hal tersebut menurut mereka tidak memenuhi syarat upacara. Mereka bermaksud bahwa sapi merah harus dikembangkan dan diselidiki ulang sebelum hak-haknya bisa diperoleh. Dan karena alasan tersebut, mereka menunda upacara sapi merah ini. Namun sekarang hanya ada 3 sapi merah dan 2 sapi merah sudah hilang yang mereka katakan sudah didiskualifikasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka mengorbankan 2 sapi pada hari Paskah kemarin atau memang menundanya? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat Anda, karena itu sangat penting.